Minimal bagaimana cara menyembah Allah, jangan sampai salah. Wudunya jangan salah, salatnya jangan salah, puasanya juga harus benar. Kalau akidahnya itu jangan sampai tercampur dengan kesyirikan, praktek-praktek syirik. Muamalah kita juga harus baik. Itu semua ada pada ilmu agama. Dan kita kan di Muhammadiyah ini, di Perserikatan ini kan, ruhnya organisasi kita ini adalah pengajian. Kita aktif di organisasi, tapi kalau tidak aktif mengaji, ya berarti ruh kita itu tidak kuat. Nah, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam. Dakwah itu harus diawali dengan ilmu. Tidak boleh ada dakwah tanpa ilmu. Makanya Allah ingatkan dalam hadis dan dalam Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad SAW, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah ana wa man ittaba'ani." Katakan Muhammad, ini adalah jalan, ini adalah agama. Ad'u ila Allah, aku berdakwah kepada Allah 'ala basirah, atas dasar basirah. Basirah itu artinya adalah ilmu. Ya. Inilah yang harus dipahami oleh kita semuanya. Kita wajib belajar. Setelah kita belajar, kita punya ilmu, kita amalkan dan kita dakwahkan. Makanya perintah Allah harus ada sekelompok dari kita itu menjadi orang-orang yang yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mencegah keburukan dan mengajak orang untuk berbuat baik. Itu harus diawali dengan ini. Mudah-mudahan semangat mengaji yang dilakukan mungkin setiap pekan itu harus terjaga selalu ya di kita masing-masing, terutama yang masih muda-muda. Itu harus betul-betul bisa belajar ilmu agama dengan baik. Bapak Ibu rahimahullah, kajian tafsir kita ini saya ambil untuk beberapa pertemuan ke depan, yaitu surat Al-A'la. Ya, saya kira kalau surat Al-A'la ini nggak ada yang hafal ya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa dan seterusnya. Ayat ini menarik untuk kita bahas. Nanti setelah Al-A'la kita Al-Ghasyiyah. Nah, di situ banyak sekali pelajaran-pelajaran yang akan bisa kita ambil. Coba kita awali dengan surat Al-A'la ini. Itu memang ada sunnahnya untuk dibaca pada sholat-sholat tertentu. Yang selama ini mungkin kita di masjid-masjid Taqwa Muhammadiyah ini sudah sangat populer ya. Biasanya dibaca pada sholat Jumat atau hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, atau surat Al-A'la ini dibaca pada sholat witir di rakaat yang pertama ya. Nah, itu ada dalilnya. Ini saya baca dulu yang pertama. Ini saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir ya. Ketika beliau memberikan muqaddimah ya, atau menulis muqaddimah dalam surat Al-A'la ini, beliau meriwayatkan beberapa hadis tentang anjuran membaca surat Al-A'la pada sholat-sholat tertentu. Yaitu yang pertama hadis dari Muslim, bahwa disebutkan di sini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'idain wa yaumil jum'ah, bahwa Nabi pada hari raya, dua hari raya dan hari Jumat itu membaca Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghasyiyah. Bahkan di sini disebutkan wa rubbama ijtama'a fi yaumin wahidin faqra'ahuma. Ketika hari raya itu jatuh pada hari Jumat, maka Nabi membaca hari raya itu sholat
juga tetap membaca Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Nah, itulah sebabnya kenapa kita ini rata-rata di masjid-masjid Taqwa Muhammadiyah selalu setiap Jumat baca 2 surat. Karena itu sunnah Nabi SAW. Kalau kita mampu kita kerjakan, ya, jangan ditinggalkan. Dan ini jadi ciri khas. Kalau di masjid-masjid umum agak jarang pakai ayat ini, gitu ya. Ya walaupun boleh saja dibaca ayat-ayat yang lain tidak salah. Tapi ketika ada yang sunnah, ada yang rutinkan sama Nabi, maka kita ikut merutinkan sebagai bentuk ittiba' sunnah, ya, mengikuti sunnah Nabi SAW. Kalau dalam hadis yang lain, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Nabi SAW karena yang fil witri, Nabi SAW membaca pada sholat witir, bisa bihis rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Nabi SAW membaca pada sholat witir rakaat pertama sabbihis rabbikal a'la, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat yang ketiga membaca qul huwallahu ahad, ya, surat Al-Ikhlas. Yaitu sebagai mukaddimah, ya Bapak Ibu, terkait dengan keutamaan membaca surat Al-A'la ini, yaitu dibaca pada sholat-sholat tertentu. Nah, kita bahas ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sabbihisma rabbikal a'la. Ya, ini saya terjemahkan dulu, nanti kita mencoba untuk menafsirkan makna pada ayat yang pertama. Sabbih, ya. Jadi sabbih itu artinya bertasbihlah kalian. Jadi kalau baca tasbih itu adalah kalimat subhanallah, ya, kalimat subhanallah. Sebenarnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalimat subhanallah itu dipakai selain zikir, ya, selain zikir, misalnya subhanallah di sholat 33, gitu ya. Nah, misalnya kan kita baca subhanallah atau masya Allah, nah, itu bacaan kalimat tasbih subhanallah itu tempatnya sebenarnya kapan dia dibaca, saat apa? Apakah saat terkejut, atau saat melihat sesuatu yang menakjubkan, atau ketika takut? Nah, jadi kira-kira kapan dibaca? Nah, takjub, ya, takjub terhadap sesuatu, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, lapas subhanallah itu yang pertama sekali itu banyak digunakan oleh Allah, ya, dalam Al-Quran itu menyebut kata subhanallah atau subhanahu, gitu ya, atau subhanalladzi, gitu ya. Itu yang pertama adalah ketika Allah itu dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Tuduhan yang paling Allah tidak sukai adalah tuduhan dari orang Nasrani bahwa Allah itu punya anak. Ya. Maka dalam surat Al-Baqarah itu ada ayat wa qalu takhadallahu walada. Orang-orang Nasrani berkata dan meyakini, ya, bukan hanya sekedar berkata, tapi meyakini bahwasanya Allah itu punya anak, yaitu Nabi Isa. Maka Allah di situ pada ayat selanjutnya membantah dan membersihkan tuduhan itu dengan kata apa? Subhanahu. Nah, itu dia. Maha suci dan maha bersih Allah dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar itu. Nah, jadi kalau kita lihat ayat ini, maka penggunaan subhanallah itu kapan? Yang pertama ketika Allah direndahkan, ketika Nabi Muhammad direndahkan,
ketika agama dan syariat ini direndahkan, dihina, maka kalimat pertama sekali kita sebut adalah subhanallah. Artinya apa? Semacam penguatan, bukan pembelaan sebetulnya, karena Allah juga nggak butuh dibela. Tapi penguatan bahwasanya apa yang kalian sebutkan tentang Islam ini jelek, itu tidak benar. Nah itu dia. Maka dengan kalimat subhanallah. Ya termasuk juga subhanallah itu dipakai ketika yang kedua adalah tadi yang bilang takjub ya. Kan ada ayat dalam Al-Quran di surat Al-Imran tentang penciptaan langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab. Penciptaan langit dan bumi ini, kemudian pergantian siang dan malam, itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Habis itu ada di ujungnya kata apa? Subhana ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau ya Allah, semuanya ini Engkau ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Jadi kalau lihat yang takjub baca subhanallah. Yang ketiga, kata subhanallah itu juga bisa kita pakai untuk membela diri kita saat kita dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Bapak Ibu pernah tahu nggak ada seorang istri Nabi yang dituduh berzina? Siapa itu? Ya Aisyah. Bukan tahu, istri Nabi dituduh berzina. Sebenarnya yang kedua adalah orang-orang Yahudi. Itu kejadiannya Bapak Ibu bisa baca nanti dalam surat An-Nur. Ya, di situ ada cerita tentang itu semua. Orang yang bertasbih, mengucap kalimat apa namanya? Subhanallah ya. Nah, dalam hadis Imam Muslim itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdi fil yawmi mi'ata marrah ghufirat lahu dhunubuhu wa in kana mithla zabadil bahr." Siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi satu hari 100 kali, maka dosa-dosanya diampuni walaupun semuanya ini lautan. Nah, ini kan peluang besar bagi kita untuk menghapuskan dosa-dosa. Yang membaca subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah. Satu hari 100 kali. Gak lama nih itu Pak. Bisa dicicil-cicil ya Pak. Saya pagi habis sholat subuh 20, habis sholat al-jumhur 20 dan 40, sholat asar 20, 5 waktu masing-masing 20, setelah zikir-zikir biasa udah 100. Atau langsung kita duduk subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Ini udah paling berapa menit? Dah selesai. Nah itu dia. Banyak lagi ya tentang keutamaan tasbih ini, karena memang kalimat subhanallah ini salah satu kalimat yang Allah cintai. Makanya dalam hadis Nabi itu ada lagi, kata Nabi SAW, ada 2 kalimat yang ringan diucapkan, berat di timbangan, dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu subhanallah bihamdi dan subhanallahil azim. Kita bisa sekali tadi pertama subhanallah bihamdi, tambahkan subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Karena memang kita diminta banyak bertasbih. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, percaya nggak kalau air itu bertasbih betul? Air, semua air, langit, matahari, tanah ini, pohon, semuanya, batu, gunung, itu semuanya bertasbih. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, wa in min syai'in illa yusabbihu
Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini kecuali semuanya bertasbih, membaca subhanallah mereka semuanya. Tapi apa? Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak pernah tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Dan manusia ini kan beda dengan yang lain. Manusia itu dibekali akal, kemudian dibekali indera, dalam tubuhnya ini lengkap. Matanya bisa melihat sesuatu yang takjub gitu, yang hebat kita kepada Allah. Mulutnya bertasbih. Makanya kalau kita di jalan bertasbih minimal baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, atau subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, selesai. Nah, baru kita. Apalagi kita itu setiap kali mengucapkan subhanallah kita dapat pahala dan dapat pengampunan dosa. Kan beda, mohon maaf ya. Kalau misalnya hewan itu bertasbih juga. Kalau hewan bertasbih dia dapat pahala? Nggak dapat. Dapat ampunan dosa nggak dapat. Kalau kita tasbih dapat pahala, dapat ampunan dosa. Nah, ada rewardnya sama kita. Tapi kalau makhluk yang lain itu hanya diwajibkan oleh Allah untuk bertasbih. Seperti misalnya malaikat, mereka juga wajib bertasbih kepada Allah, tapi mereka nggak dapat pahala. Nah, itu saking sayangnya Allah kepada kita ya. Nah, jadi sabbih isma itu nama. Jadi bertasbihlah kalian dengan menyebut nama Rabbika, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Al-A'la, yang maha tinggi. Yang maha tinggi ini adalah Allah. Allah di mana, Pak? Di mana Allah tuh? Ya di atas arsy. Arsy itu di mana? Di atas langit. Langit yang keberapa? Langit yang ketujuh. Langsung ya. Langit ketujuh, arsy. Bukan. Di atas langit yang ketujuh itu ada namanya alma, air. Ada air. Makanya dalam hadis Nabi Muhammad beliau mengatakan wa kana 'arshuhu 'alal ma', arsy Allah di atas air. Maka di atas langit ketujuh itu ada air. Yang bisa kita bayangkan airnya kayak air laut atau air danau atau kita kayu gitu di atas. Kemudian di atasnya itu ada arsy. Berarti Allah itu di atas langit, kita lihat di atas arsy. Tapi bagaimana kita menyikapi ayat Al-Quran? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini gimana kita menyikapi ayat? Karena dari sini akan kita dapati perbedaan pemahaman akidah. Ini urusan akidah ya, bukan urusan ibadah, urusan keyakinan, akidah. Disinilah letak perbedaan antara akidah Muhammadiyah dengan NU dalam masalah Allah di mana. Kalau dalam fatwa tarjih Muhammadiyah itu di fatwa tarjih .co. apa namanya? .or.id itu kalau .com-nya sudah terblokir itu dia. Itu ada tentang apakah Allah itu bersemayam di atas aras. Di situ dijelaskan bahwasanya Allah itu bersemayam di atas aras. Tapi kalau akidahnya kita bilang lah ya, NU ini kan akidahnya apa? Asy'ari, Abu Hasan al-Asy'ari, Asy'ariyah. Mereka meyakini bahwasanya Allah itu tidak bertempat. Allah itu tidak di atas arsy. Dalilnya mana ini tadi? Wa huwa ma'akum
kalian berada. Jadi cara menjawabnya kita gimana? Yang dikatakan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada itu apanya? Zatnya atau yang lain? Siapa nama? Gimana kira-kira ini? Apakah abang pemuda Muhammadiyah? Jadi kalau abang nanya sama Ustaz Abdul Somad, Abdul Somad dia bilang Allah tidak di atas arsy. Ya. Jadi kalau abang tanya sama Ustaz Adi Hidayat bilang Ustaz Allah bersemayam di atas arsy. Kalau abang tanya sama Ustaz Khalid Basalamah, maka beliau juga mengatakan Allah di atas arsy. Kalau abang tanya sama Idrus Romli, tahu ya, maka dia akan ngotot betul-betul bahwa Allah itu tidak di atas arsy. Dalilnya tadi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kalau kita lihat ayat tadi, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kalau kita artikan secara tekstual, sekarang kita di sini, berarti Allah ada di sini. Ya kita baguslah ini ngaji ya. Kalau orang sedang main judi, apakah Allah di situ juga membersamai orang yang sedang main judi? Belum lagi maaf ya, ada orang berzina, apakah Allah di situ juga membersamai orang yang berzina? Kan enggak mungkin kan? Maka untuk menafsirkan ayat itu kita butuh melihat penafsiran ulama dulu, ahli-ahli tafsir seperti Imam Ibnu Katsir, Ad-Dalil, Al-Qurtubi, At-Tabari, tafsir-tafsir klasik dulu semua. Apa kata mereka? Yang dimaksud di salah satu adalah Al-Qurtubi ya, dalam Ibnu Al-Qurtubi. Al-Qurtubi itu berasal dari Spanyol. Hebat. Dulu kita Islam pernah berjaya di Spanyol. Ini abang-abang yang muda-muda ini. Kalau Spanyol kan ada klub sepak bola Cordoba. Kan ada daerah di Spanyol namanya Cordoba. Bahasa artinya Kurtuba. Namanya orangnya Kurtubi. Jadi musuh dulu di sana Islam terjaya sampai lahir fasir dari Kurtubi. Apa katanya? Yang dimaksud Allah bersama kalian dimanapun kalian berada bukan zatnya, bukan Allahnya, tapi apa? Ilmunya. Allah itu mengetahui apapun yang kita lakukan tanpa Allah harus bersama kita di sini. Jangankan yang kita lakukan, yang ada dalam hati kita saja Allah Maha tahu. Innahu alimun bidzati sudur. Allah Maha mengetahui apa yang ada di hati kalian, di dalam dada kalian. Sekarang Bapak sedang memikirkan apa, Allah tahu ya? Tahu. Sekarang Bapak sedang berniat berbuat apa, setelah ini mau kemana, mau ngapain, Allah tahu ya? Tahu. Kalau zaman sekarang ini gampang memahami. Jangankan Allah, kita aja bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh orang tanpa kita berada di situ. Bagaimana caranya? Itu CCTV, itu juga CCTV. Hidup ya. Kan tinggal kita di rumah, tengok dari handphone, ngecek masjid jam 12 malam, bisa kan? Tanpa kita harus bayar. Nah, apalagi Allah SWT. Jadi bukan zatnya Allah SWT itu berada di mana-mana. Makanya Allah disebut Sabbihis rabbikal a'la, bertakbir segala macam. Kayak gitu. Itu singgasananya apa namanya? Raja. Bapak pernah tahu? Pernah dengar nggak? Singgasana Allah itu luasnya sebesar apa? Arsy Allah. Nggak pernah dengar ya? Yang mikul arsy Allah itu ada berapa malaikat? Berapa? Pernah dengar? 8 malaikat.
bisa dibaca dalam surat Al-Haqqah, surat ketiga juz 29. Di situ ada kata wa yahmilu 'arsya rabbika yawma idzin fawqahum yawma idzin thamaniya. Pada hari kiamat nanti malaikat itu akan memikul arsy Allah sebanyak 8 mikul. Dan kata Nabi, jarak antara pundak malaikat sampai ke atas arsy itu, berarti tingginya arsy itu perjalanan 500 tahun. Ada ayat kursi. Tahu ya ayat kursi ya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sampai ada kata apa? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah itu lebih luas daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kursi. Apakah kursi itu sama dengan arsy? Jawabannya beda. Jadi kursi itu apa? Dalam ayat itu pernah nggak Bapak mencari tahu ayat kursi? Apa itu kursi? Yang dimaksud pada al-kursi. Ayat kursi itu, al-kursi itu artinya apa? Secara bahasa Arab kursi ini kursi. Ini namanya kursi. Al-kursi ini ya. Ya kursi itu bahasa Arab. Kursiun. Ternyata Pak, tafsir Ibnu Katsir dari perkataan sahabat Nabi namanya Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya kursi Allah itu bukan singgasana Allah, beda. Singgasana itu tempat bersemayam, ya bahasa kasarnya tempat duduk. Jadi nanti ada Ustaz, kalau itu Allah duduk, ya bersemayam. Semua orang tahu bersemayam itu rata-rata adalah sifatnya duduk, kan gitu ya. Tapi jangan ditanya bagaimana duduknya, seperti apa, karena Allah tidak sama seperti makhluk, kan gitu ya. Ya udah bersemayam, udah kita lepaskan itu aja, hanya Allah yang tahu bagaimana caranya, kan gitu. Jadi kemarin kursi kata Ibnu Abbas, kursi itu adalah maudhi'u qadamai. Kursi itu adalah tempat pijakan kaki Allah. Nah, kursi masih ya. Tempat pijakan kaki Allah itu namanya al-kursi. Kemudian kata Ibnu Abbas, luasnya kursi Allah tadi itu pijakan. Berarti kursi itu bukan tempat duduknya, tapi pijakan kakinya. Nanti kita bahas kita ini. Berarti Allah punya kaki, nanti kita bahas. Pijakan kursi itu luasnya seperti apa? Kata Ibnu Abbas, kalau kalian punya kalung itu punya kalung kan? Kalung itu kalian lemparkan ke tengah laut. Kalung itu adalah jagat raya ini. Lautan itu adalah kursinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Terbayang seperti itu. Makanya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nama Allah Al-Azim, ya, Maha Agung. Betul-betul besar Allah Ta'ala itu. Kursinya itu ibarat kita melempar kalung di lautan. Itulah jagat raya ini. Kalau cerita jagat raya kan apa kita bilangnya? Galaksi apa itu? Bima Sakti. Kan ada lagi galaksi-galaksi yang lain itu yang kita tengok itu. Itu kalung itu. Sementara kursi Allah itulah ibaratnya dari lautan. Jadi kalau cerita Allah itu tadi kursi adalah pijakan kaki, Allah punya kaki atau enggak? Nilai lagi pembahasannya nih Pak. Gimana? Allah punya kaki enggak?
Ini pembahasan asma wa sifat namanya. Ini perlu karena tadi Allah itu maha, disebutkan oleh Allah itu maha tinggi. Ini kan sifat Allah itu zatnya. Sifat Allah itu kan ada dua ya, sifat fisik namanya, sifat zat ya, zat itu ada fisiknya, dan sifat perbuatannya. Perbuatannya berarti Allah maha penyayang, maha pengasih, Allah maha memberikan rezeki, Allah maha menerima taubat, Allah mengasihi semua hambanya, Allah yang menyembuhkan orang sakit, Allah yang menyelamatkan. Itu namanya sifat fisik. Sifat apa? Sifat perbuatan. Nah, kalau tadi itu lagi ada sifat fisik. Allah bersemayam di atas arsy itu fisiknya, zatnya. Dan salah satunya tadi adalah di Ibnu Abbas bilang apa? Allah itu Al-Kursi adalah tempat pijakan Allah. Berarti Allah itu punya kaki. Tempat pijakan kaki Allah SWT. Allah punya kaki. Jawabannya iya, Allah punya kaki. Dari mana kita tahu Allah punya kaki? Dalil dalam hadis Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang neraka. Yang masuk surga sama dibandingkan yang masuk neraka banyak mana? Neraka. Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat orang yang masuk neraka itu banyak lagi, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah menginjakkan kakinya ke neraka supaya apa? Supaya neraka itu padat. Berarti dalil dari hadis Nabi menyatakan bahwa Allah itu punya kaki, kan gitu. Harus kita tetapkan itu sifat itu. Tapi ada tapinya. Tidak boleh kita samakan kaki Allah dengan kaki makhluk. Kalau Allah punya kaki, Allah punya tangan apa enggak? Hah? Punya. Dari mana kita tahu Allah punya tangan? Banyak sekali Pak dalam Al-Quran. Ayat Allah itu punya tangan. Salah satunya dalam surat Al-Isra itu ada kata orang Yahudi mengatakan apa? Waqalatil yahud yadullahi maghlulah. Orang Yahudi bilang apa? Tangan Allah itu gini. Atau gini ditafsirkan. Atau gini ke belakang. Artinya apa? Orang Yahudi bilang apa? Allah itu pelit. Tapi menyebutkan dengan bahasa apa? Yadullahi maghlulah. Tangan Allah itu terbelenggu, terikat. Allah bahas bal yadahu mabsuutani yunfiqu kaifa yasha. Justru sebaliknya, kedua tangan Allah itu terbentang dan Allah memberikan, mengimpakkan kepada siapapun dengan cara yang Allah kehendaki. Berarti tangan Allah ada berapa situ? Dua. Tapi jangan kita bayangkan tangan Allah sama seperti tangan kita. Coba dalam ayat yang kedua ini Pak, sedikit ada tambahan tentang apa namanya? Allah itu punya tangan, sekaligus kita tafsirkan pada ayat yang kedua itu ada sabbih isma rabbikal a'la alladzi qaddara fahada. Berarti yang ketiga sebagai tambahan aja. Walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Tapi sebelum itu ada sabbih isma rabbikal a'la alladzi qaddara alladzi khalaqa fasawwa, ya, alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan dan fasawwa. Sawwa itu artinya membentuk. Allah yang menciptakan dan Allah membentuk. Tapi nanti kita bahas pertemuan mendatang ayat ini khususnya tentang menciptakan. Allah itu menciptakan Nabi Adam dari apa? Dari tanah. Pernah nggak dengan hadis kursi bahwasanya Allah itu menciptakan Nabi Adam dari tanah dengan apanya? Dengan apa Allah? Dengan kedua tangannya. Khalaqtuka biyadai.
Karena laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak menyerupai sesuatu. Nah itu dia. Ya. Ini namanya Pak pembahasan tentang asma wa sifat. Kita harus tahu ini. Jangan sampai kita gagal dalam memahami ini. Tadi kembali kepada kaidah, tinggal 5 menit tidak ada pertanyaan mungkin. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan bahwasanya Rabbikal a'la, Allah yang maha tinggi, berarti Allah di atas arsy, bersemayam di atas arsy. Caranya bagaimana, sifatnya seperti apa, enggak perlu kita tanya. Karena Allah tidak sama dengan makhluk. Bahkan Imam Ahmad mengatakan bahwa soal anhu bid'ah. Nanya bagaimana Allah bersemayam itu bid'ah, enggak boleh. Wal iman bihi wajib, iman kepada Allah bersemayam di atas arsy hukumnya wajib. Wal kaifiyatu majhul, caranya bagaimana itu tidak bisa diketahui. Kan gitu. Tapi teksnya kan ada, dalilnya ada. Nah, tapi berbeda dengan akidah Asy'ari itu yang mengatakan Allah tidak bertempat, Allah nggak di atas, Allah nggak di bawah, Allah nggak di kanan, nggak di kiri, nggak di tengah. Jadi yang tadi Allah maha menyayangi, mengasihi, memberi dan lain sebagainya. Ya Allah, alam untuk sementara ini dulu. Ada pertanyaan kira-kira Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai yang Allah itu dengan maha penyayang, dengan mintalah kepada aku, dan saya akan kabulkan semua yang baru itu. Nah, jadinya banyak masalah-masalah di Islam atau di Palestina, yang sudah berdoa meminta segalanya, tapi tidak pernah dikabulkan. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Nah, itu masalah Pak Maha Tinggi Allah itu maha kuasa, maha begitu. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada beliau mengatakan bahwa setiap kita berdoa kepada Allah itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala khayyahu bi ihda min thalath. Allah memberikan manusia itu 3 pilihan dari doanya. 3 pilihan dari doa. Tapi pilihan itu yang pilih bukan kita, tapi tetap Allah. Yang pertama adalah ima'an yustajab. Yang pertama pilihan itu adalah Allah kabulkan. Atau yang kedua tak dikabulkan tapi wa ima'an yusraf an husul. Tak dikabulkan tapi Allah jauhkan dia dari bahaya. Tak dikabulkan juga tidak dijauhkan dari bahaya. Maka yang ketiga adalah wa ima'an yudakharu ila yaumil qiyamah. Yang ketiga adalah disimpan pahala doa itu untuk diberikan pada hari kiamat. Nah, jadi tidak ada yang sia-sia di doa kita sebetulnya. Dari doa-doa ini, Allah selamatkan saudara kami di Palestina. Enggak pun belum diselamatkan oleh Allah, doa kita tidak ada yang sia-sia. Kita dapat pahala dari doa kita. Dan nanti di hari kiamat kita diberikan apa namanya? Kejutan dengan pahala doa-doa kita. Kemudian kalau ditanya lagi kenapa Allah belum menurunkan pertolongannya di sana? Jangankan sekarang, ketika di Mekah, Nabi kan disiksa, kaum muslimin juga ya. Siksa itu tidak ada cerita Bilal bin Rabah, ada cerita namanya. Kalau Bilal bin Rabah masih mati. Ada namanya sahabat Nabi namanya Ammar bin Yasir. Itu dia dipaksa keluar dari agama Islam karena dia itu kuat sekali, tidak mempan disiksa lah. Jadi orang musyrik itu ngambil mamanya dan bapaknya diikat, dibunuh depan dia. Enggak juga keluar dari agama Islam, mamanya dibunuh di depan dia. Dan lebih parahnya lagi, semua para ahli sejarah dalam itu menyebutkan mamanya itu, mohon maaf ya, ditusuk di kemaluannya sampai mati. Bukan itu hal yang berat. Siksa semua kaum muslimin. Mereka datang ke Nabi, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya kita diselamatkan dari siksaan ini, berat azab ini. Apa kata Nabi?
innakum qaumun tasta'jilun. Kalian ini tergesa-gesa, sabar. Udah kayak gitu masih dibilang sama Nabi apa? Gak sabar. Kemudian Nabi menceritakan apa? Dulu ada Nabi yang dibelah, didekaji, terbelah jadi dua badannya. Nabi siapa itu? Nabi Zakaria. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat Al-Quran. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Kalian kira kan bisa masuk surga sebelum datang kepada kalian cobaan, siksaan seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu bersama nabinya. Sampai-sampai nabinya pun berdoa, ya Allah, kapan pertolonganmu datang? Itu yang ngomong kayak gitu siapa nih? Nabi. Itu pun pertolongan Allah belum datang. Jadi Pak, tugas kita ini berdoa. Dikabulkan atau tidak dikabulkan, yang tahu kapan waktunya pertolongan itu datang siapa? Allah Ta'ala. Itu dia. Ya nanti kalau dikaitkan ini karena mau muslimin lemah apa segala macam, ya itu juga ada pengaruh pasti. Tapi yakinlah bahwasanya memang ya itu bagian dari bentuk takdir Allah. Di sana diuji dengan kesabaran, di sini yang kita ini dapat nikmat diuji dengan nikmat kita ini syukur atau tidak, kita beribadah dengan baik atau tidak kita. Makanya ada qasidah yang terkenal dari Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini kan dia ulama besar, tapi dia hidup di mana? Dia hidup di daerah yang perang terus. Makanya apa kata dia? Ya Amil Haramain law aqsaltana la'alimta annaka bil ibadati ta'abud. Wahai para penyembah-penyembah Mekah, artinya yang beribadah menghadap ke Mekah, kalau kalian lihat keadaan kami perang ini, dan akan lihat dari kalian itu kalau kalian itu ibadahnya main-main. Ya kita di sini aman-aman aja disuruh ngaji ini payah, ya kan? Suruh sholat aja payah, aja kumandang ada yang ke masjid. Di sana lagi sholat tipu, gitu ya. Di sana ibadah betul-betul, kita di sini apa ibadah kita? Tapi kayak main-main di sini. Nah, jadi itulah Pak kira-kira. Rasa kebaikan sama Allah. Makanya berat apa namanya itu ujian itu hanya di Syam. Karena memang kata Nabi sebaik-baik manusia akhir zaman adalah orang yang hidup di Syam. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang tinggal di Syam di akhir zaman itu. Itu ada Sahih dan Muslim. Makanya nggak dirijik dibuang sama di sini. Ada orang di sini cewek-cewek imannya lemah, nggak sanggup. Tapi kalau orang mereka itu matian segala macam masih tetap la ilaha illallah, kuat. Gitu dia Allah. Repot dan saya kira. Demikian materi kita Pak tentang asma wa sifat tadi, penguatan saja, tasbih juga insyaallah kita bahas pada pertemuan datang. Nasallallahu alaihi wa sallam. Saya mohon izin tadi sudah